mana yang bagus ya untuk pertanyaannya karena ini lumayan banyak untuk Bapak. Oke, baik. Dari Ibu Sinta ini bahannya banyak sekali tapi terlalu lama di bagian depan sehingga yang berikutnya tidak keburu. Oke, baik Ibu. Mungkin ini masukan atau ini ya, Sinta. Baik. Untuk berikutnya ini dari Jang Kiang Liong. Pertanyaannya saya bacakan ke Ibu eh, Dr. Nilam dan Pak Robert. Pertama, kita perlu melatih daya tahan mental atau emosional anak atau siswa agar mereka memiliki daya tahan mental atau emosional semakin kuat. Apakah itu benar? Gitu. Pertanyaan kedua, bagaimana mengetahui ambang batas kekuatan seseorang siswa atau anak agar kita dapat memberikan latihan mental atau emosional, tetapi tidak sampai yang bersangkutan menjadi trauma atau sakit mental ataupun emosionalnya. Baik, mungkin bisa dijawab dulu mungkin apa Bu Nilam atau Pak Robert terkait dengan Silakan Bu pertanyaan Nilam. pertama. Ya, siapa? Silakan Bu, Bu Nilam. ya, Baik, saya bilang silakan. mulai dulu. Pertanyaan dari Bapak Eh, Bapak Dan Kiang Jangkian Leong. Leong. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Ini sangat penting di keluarga ya, parenting. Itu menentukan sekali masa depan kita, masa depan bangsa Indonesia itu ya, kalau kita bisa menyiapkan generasi yang sehat gitu ya. Nah, apa yang kita bahas tadi apakah berarti perlu apa ya, latihan untuk punya daya tahan mental? Daya tahan mental tentu dibutuhkan gitu ya. Dan juga daya tahan emosional yang makin kuat. Betul, tapi latihannya seperti apa? Itu yang kita perlu perlu pahami. Kebutuhan, kita berangkat dari kebutuhan ya. Seseorang untuk berkembang optimal, mengalami apa ya, flourishing begitu ya dalam perkembangan, itu kalau mengalami kepenuhan dalam motivasi intrinsik, apa yang jadi kebutuhan dasar secara intrinsik. Nah, ini dari psikologi positif ya. Seorang tokoh yang terkenal ini di kalangan psikologi positif ya, Ryan dan Deci, berteori tentang self determination theory. Jadi itu yang penting sekali ya, menentukan kondisi positif seseorang. Satu, kebutuhan untuk punya kompetensi, lalu kebutuhan untuk connectedness, mengalami keterhubungan ya, rasa keterhubungan dengan orang-orang lain begitu. Tentu juga dengan diri sendiri ya. Bahkan keterhubungan juga sebenarnya keterhubungan dengan lebih luas lagi ya, dengan bahkan dengan kosmos, dengan Tuhan seperti itu. Tapi secara umum, secara sosial sih ya, connectedness ini dasarnya. Lalu sense of autonomy, jadi punya rasa otonomi pribadi gitu. Jadi tiga hal ini, meskipun ini konsep barat ya, tapi menurut saya ini dari evidence ya yang saya jumpai dari klien-klien, saya praktek serius ya, dengan ditambah bukan hanya sebagai psikolog, ditambah dengan hipnoterapi itu dari tahun 2014, jadi sudah 10 tahunan yang lalu ya lebih. Itu saya menjumpai ini realitasnya di kehidupan. Jadi kalau tiga hal tadi terpenuhi, maka seseorang bisa mempunyai ketahanan secara emosional, gitu ya. Karena apa? Konsep dirinya positif, lalu merasa leluasa untuk berkembang ya, sesuai dengan aspirasinya dia. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka itu kemudian menjadi sumber-sumber emosi negatif. Sumber emosi negatif, merasa gagal gitu ya. Tidak bisa berkembang secara smooth, ada hambatan sana sini, hambatan sana sini. Nah, tadi ya, hambatan emosional maupun hambatan mental tadi bisa terjadi dari sini. Nah, yang penting itu ya terpenuhi gitu. Bagaimana orang tua memfasilitasi anak bisa punya relasi sosial yang baik? Tentu dimulai dari relasi personal dulu ya, dengan orang tua, dengan pengasuh. Itu landasan yang sangat penting. Rasa aman dalam relasi
dari awal, bahkan sebenarnya sejak di kandungan itu penting sekali ya. Bagaimana seorang ibu yang hamil itu memperhatikan, menyadari keberadaan si kecil, menerima, memberi perhatian ya, komunikasi seperti itu sendiri fondasi yang sangat kuat ya. Setelah itu masa kanak-kanak itu sangat penting sekali menentukan konsep dirinya dia ya. Kalau nah itu keterhubungan, itu awal sekali bagaimana seseorang menemukan rasa aman ya dari pengalaman dicintai, diterima seperti itu. Nampaknya ini menjadi dasar lebih lanjut untuk dia mengembangkan kompetensi tadi ya, kebutuhan yang lain ya, punya kompetensi. Orang kalau bisa leluasa ya, saya pengen berkembang seperti apa, kompetensi apa yang dibutuhkan di tahap awal masuk dunia pendidikan ya, ada tugas-tugas sekolah seperti apa, latihan seperti apa, lalu dia merasakan mengalami aku bisa seperti itu kan, itu akan mendasari keberhasilan seperti itu, mendasari perasaan positif ya, ada self efficacy bahwa dia akan merasa yakin bahwa aku mampu untuk juga belajar yang lain. Itu menolong sekali ketika seseorang merasakan keberhasilan itu. Nah, untuk bisa berhasil seperti itu kan butuh rasa aman, lingkungan yang aman, menerima, mensupport begitu. Bukan berarti memanjakan ya, difasilitasi, semuanya difasilitasi. Nah, ini yang kondisi yang sisi lain ya. Kadang-kadang orang tua berpikir bahwa yang penting disediakan fasilitasnya gitu ya. Cari duit sebanyak-banyaknya, nanti di sekolah di luar negeri gitu ya. Melupakan kebutuhan dasar tadi ya untuk punya rasa aman, punya rasa keterhubungan. Itu di lapangan terjadi ya. Jadi pribadi individu-individu yang kurang mendapatkan itu pada akhirnya meskipun pendidikan sukses tapi kemudian mengalami hambatan untuk sukses berikutnya. Misalnya kemudian mengembangkan bisnis bahkan ketika dimodali orang tua, ya fasilitas nggak kurang-kurang, pendidikannya selalu luar negeri. Ini contoh salah satu contoh saja masalahnya kurang keterbukaan bukan selalu karena sekolah di luar negeri gitu ya, tapi pengalaman kehangatan penerimaan seperti itu dibutuhkan sekali. Kemudian sense of autonomy itu jadi sangat penting juga. Satu contoh, ada yang nggak kurang-kurang ya, kehangatan orang tua itu sudah bagus banget, secara finansial sudah nggak ada masalah gitu ya, mungkin tidak ada hambatan finansial sama sekali, mau apa juga bisa gitu ya, hari ini mau liburan kemana juga bisa dan sebagainya. Secara kompetensi berkembang, pendidikannya sudah sangat tinggi, profesinya berkembang, punya bisnis yang dengan support. Tapi kemudian ada satu fase terjadi mental breakdown. Itu ada satu contoh kasus ya. Ketika ditelusuri, saya cari, saya temukan pemicunya. Nah tadi Pak Robert, pemicunya apa? Itu dalam journaling ini sekalian, ini ada pertanyaan berikutnya tadi soal journaling itu bagaimana? Itu mengidentifikasikan ya, masuk pemicunya tadi. Nah, ketemulah pemicunya adalah satu kondisi rasanya aku nggak bisa mengambil keputusan sendiri. Kalau mengambil keputusan harus dari orang tua. Nah, ada sense of otonomi itu seperti itu. Antara ini bisa terjadi justru dalam kondisi positif pun bisa terjadi gitu ya. Apalagi kalau orang tua otoriter, mengatur, memfasilitasi semuanya, harus begini, orang tua merasa paling tahu semuanya. Otonomi ini enggak dapat. Gitu. Pada akhirnya merasa nah ini yang sudah terpenuhi semua saja ya, ketika ini ada satu hal sense of otonominya terhambat justru karena orang tuanya begitu baik, bijaksana, itu pun bisa terjadi. Itu ini PR seseorang ya, karena begitu dibereskan, beres semuanya masalahnya termasuk gangguan fisiknya. Ini tentu kan artinya dalam kasus ini ada gangguan fisik juga, tapi artinya ini psikosomatis ya, tidak berarti saya membantu lalu juga berarti untuk urusan medis juga bukan, karena tetap jalan paralel itu ya. Sudah ditangani secara medis, kemudian aspek emosinya apa, ternyata itu yang menjadi penyebab. Nah, kalau seperti itu bisa dimungkinkan.
Jadi memberi pengalaman anak punya otonomi pribadi pun penting sekali. Kesempatan untuk bisa mengambil keputusan sendiri. Kalau dari kecil itu kan dari memilih baju, boleh mau pakai yang mana, misalnya seperti itu ya. Kalau orang tua punya saran yang lain disampaikan dengan enak, memberikan masukan yang apa, dengan menghargai dulu pilihan anak gitu ya. Tidak langsung menyalahkan dan sebagainya, memberi rasa aman. Seperti itu antara lain yang membuat dia tetap berkesempatan dengan juga kesempatan untuk berkembang kompetensinya ya, dengan diberi ruang untuk dia belajar untuk pola asuh yang overprotective. Nah, ini jadi ancamannya ya. Kalau overprotective, lalu memfasilitasi semuanya segala macam, menjadi ancaman untuk berkembang kompetensinya. Pada akhirnya saking amannya, lalu skill untuk bertahan menghadapi tantangan-tantangan itu tidak berkembang. Tantangan itu kan ketika tidak sanggup menghadapi, itu kan menimbulkan perasaan tidak mampu, nggak berdaya. Di sisi lain kalau orang tua selalu kamu tuh hebat dan sebagainya ya, itu satu yang menggelembungkan rasa harga dirinya, tapi semu gitu, tanpa benar-benar seseorang anak ya dalam hal ini benar-benar berkembang kompetensinya begitu. Jadi ketahanan itu dilatihnya bukan dengan kalau soal dihukum, diberi tantangan ya, dengan kemudian diberi hukuman segala macam, itu saran saya cenderung dihindari. Hukuman kalau itu diperlukan, itu hanya kalau diperlukan ya, hanya kalau diperlukan. Jadi ini sebagai catatan ya, latihan itu bukan berarti memberikan hukuman, seperti sebagian besar asumsinya kan seperti itu ya. Di sekolah-sekolah tertentu itu menerapkan disiplin yang keras gitu ya. Bahkan ada sekolah tinggi tertentu itu yang ada terus hukumannya apa? Disiplin itu ditegakkan dengan hukuman. Lupa bahwa orang untuk bisa mengikuti peraturan, untuk bisa tahan menghadapi tantangan, itu butuh energi. Nah, energi itu dari mana? Energi itu bisa dari pengalaman positif ya, lingkungan yang beri rasa aman, menimbulkan emosi positif, itu energinya akan besar untuk bisa digunakan untuk tadi mengembangkan kompetensi dan sebagainya, untuk bisa menyesuaikan diri dengan baik. Kalau orang dengan beban emosi yang tinggi, bagaimana dia mau bisa adaptif, bisa menyesuaikan diri, karena belum sudah low bed dulu gitu ya, bisa dibilang begitu, udah low bed dulu, mau disuruh apa juga susah. Itu kondisi seseorang yang beban emosinya banyak, terutama kalau terlalu banyak permintaan, tuntutan ya, pola tipe orang tua yang demanding itu akan membebani anak. Jadi bagaimana memenuhi kebutuhan tadi ya, connectedness, kompetensi dan juga otonomi tadi. Itu sangat penting. Memvalidasi emosi itu dalam hal ini menjadi penting ya. Ada yang sudah lulus kuliah, baru saja lulus, itu justru bingung karena ngomong sendiri, nangis sendiri, dan sebagainya. Orang tuanya bingung. Ketika ketemu saya, riwayatnya apa, dari sejak kapan mengalami, dan seterusnya, yang ada pemicunya ya. Nah, papanya meninggal padahal dia sangat mengandalkan papanya. Ketika papanya meninggal, yang ada mamanya tipe yang tidak mendukung kalau anaknya berkeluh kesah. Gitu. Ma, ini tadi di sekolah ini dari waktu kecil itu, kalau dia berkeluh tentang teman gitu ya, ya udah nggak usah berteman. Nanti kalau lapor lagi, nah, mama bilang apa? Mama udah bilang, kamu tuh mestinya nggak usah berteman. Buat anak itu nggak cukup, dia kan butuh berteman. Jadi ketika dia cerita itu sebenarnya kan butuh disupport, lalu
bagaimana bisa menghadapi gitu ya. Jadi istilah yang cukup populer validasi emosi itu penting sekali. Justru ini untuk bisa menimbulkan ketahanan emosi itu apapun keluhan seseorang ya, emosi apapun yang dirasakan itu kita tuh perlu menerima, termasuk emosi kita sendiri gitu ya. Kita kenali, kita akui, eh, itu penting. Jadi misalnya anak tadi yang berkeluh tentang temannya yang nakal, yang membuli atau apa, oh oke oke oke, ya ya ya, mama mengerti. Eh, jadi rasanya ini banget ya, kamu jadi ini. Itu menunjukkan penerimaan dulu itu penting sekali ya, bahwa kemudian eh, putranya atau putrinya perlu apa melakukan sesuatu itu saran yang kemudian. Jadi menerima dulu, baru kemudian difahami, lalu baru diberikan saran. Dan itu dalam suasana yang aman ya. Saya kira latihannya seperti itu, Pak Jangan tadi mohon Pak kalau masih ada kekurangannya, mungkin juga Pak Robert nanti menambah. Baik, baik. Terima kasih Bu Nila. Ya, saya persilakan kepada Pak Robert Steven untuk menambahkan Bapak Ya, terhadap pertanyaan tadi, Pak. ya, saya kira apa yang dibahas oleh Bu Nilam sudah cukup komplit ya. Saya hanya ingin nambahkan saja. Hati-hati karena di sini yang Pak Chang Kian Leong itu tanya itu saya nggak tahu apakah anaknya berumur berapa. Yang saya ingin katakan adalah gini, apakah dalam hal ini jangan sampai itu menjadi obsesi orang tua untuk melatih ataupun melatih daya tahan mental emosional itu apakah itu obsesi orang tua. Jadi jangan sampai itu menjadi obsesi orang tua. Karena di sini juga ditanya threshold-nya di mana, batas ambangnya. Karena batas ambang itu kita nggak pernah tahu. Ya, karena kalau mental dan ini mental tuh nggak ada batas ambangnya. Mental itu manusia itu punya kekuatan mental yang luar biasa. Nah, hanya bagaimana kita melatih anak kita, ada tadi seperti dijelaskan bahwa kita memberi ruang, memberikan fasilitas, tapi jangan obsesif, jangan terlalu protektif. Kita bisa memberikan motivasi dengan ruang ini untuk dengan katakanlah kalau anak katakan di umur 7 di bawah umur 7 tahun kita bisa memberikan sugesti-sugesti positif. Ya, nah ini ada tekniknya. Contohnya kalau anak di bawah 7 tahun kalau ingin kita memperkuat daya tahan mental atau emosi atau apapun, jangan sekali-sekali kita pakai bahasa yang negatif. Ambil contoh. Anak kecil jangan pernah ya kita katakan kamu jangan takut, jangan gampang nyerah ya. Itu nggak boleh. Jangan nakal. Itu karena di subconscious kita tuh tidak bisa menerima kata negatif, kata tidak. Jadi kalau kita bilang jangan nakal, itu yang diterima adalah nakal. Kalau kita bilang harus jangan takut, itu akan menjadi yang diterima takut. Jadi kita harus memakai bahasa positif. Kamu harus pemberani. Ya, kamu harus ini. Jadi itu yang positif. Itu kalau anak di bawah umur 7 tahun. Nah, tapi kalau umpamanya sudah dewasa, ya kita memberikan ruang, kemudian kita berikan motivasi-motivasi yang melatih resilient istilahnya, daya tahannya. Jadi seperti tadi Bu Nilam katakan, jangan dengan pemanjaan, karena pemanjaan itu kemudian tidak akan membentuk resilient. Ya itu. Nah ini yang ini saya tambahkan. Nah kalau untuk kita pribadi, bagaimana kita meningkatkan daya tahan mental dan emosional, itu bisa latih dengan pernapasan. Ya itu sekali lagi kembali dia pernapasan karena dengan pernapasan yang salah ya kita bisa membuat kita semakin emosi, semakin stres, semakin ini. Tapi dengan melatih pernapasan yang secara conscious, secara aware ya, secara apa namanya itu mindful, itu kita bisa melatih resilient kita, bisa melatih daya tahan kita terhadap stres. Jadi kalau kita napas, ada teknik napas yang membuat kita stres. Ada napas yang membuat kita rileks. Ada napas yang membuat kita masuk ke subconscious untuk kita melakukan perubahan reframing keyakinan atau apapun. Nah, yang penting di sini adalah awareness. Jadi ada teknik pernapas. Jadi perlu nggak sih stres kita? Perlu. Tapi adalah harus stres yang aware. Stres yang disadari. Jadi dengan kita melatih stres yang disadari, itu akan melatih daya tahan kita, resilience-nya itu. Nah, itu bisa
ada beberapa latihan pernapasan yang kalau untuk kita pribadi ya, kita bisa melatih resilient terhadap kekuatan daya tahan emosi dan mental. Nah, kemudian kebetulan tadi Pak Chang juga tanya mengenai freeze. Betul. Nah, freeze itu juga sebenarnya itu adalah anugerah dari Tuhan. Kenapa kita punya insting freeze? Karena kalau bayangkan nggak, kalau kita nggak punya insting freeze, kemudian kita adanya bisanya cuma fight dan flight, ya repot. Jadi ketemu apa namanya, ketemu penjahat, perampok, kita bisanya cuma kita lawan atau kabur. Tapi kalau kaburnya belakang ada tembok gimana gitu kan? Jadi memang itu adalah insting bukan manusia aja ya, semua makhluk hidup untuk freeze itu ya memang untuk untuk sementara waktu kita apa namanya kita eh, berjeda ya untuk relax, untuk kita mengcover akibat-akibat yang disebabkan oleh emosi tadi. Ya, itu kira-kira yang ingin saya tambahkan sih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kedua para narasumber ya, Ibu Nilam dan Pak Robert. Mungkin izin Pak Robert ada tambahan dari Pak Jang Kiang Leong terkait dengan freeze tadi udah disampaikan. Nah, apakah ketakutan atau trauma itu cara membuka kuncinya adalah dengan napas seperti yang disampaikan tadi, Pak? Itu pertanyaan dari siapa? Lanjutan Pak tadi Jang Kiang Liang Pak. Mengenai trauma. Mengenai ketakutan ataupun trauma tadi Pak, apakah cara membuka kuncinya adalah dengan napas seperti yang Bapak pergerakan Oke. tadi? Lanjutkan tadi. Bisa dengan dua cara ya. Satu melalui hipnoterapi, yaitu otomatis harus difasilitasi oleh sang terapis, bisa juga dengan self hypnosis. Karena trauma ataupun fobia, ketakutan, jadi trauma ataupun fobia, ada ketakutan ya, itu harus melalui reframing. Karena trauma atau fobia ya, itu pasti ada suatu kejadian yang menempel ya, itu terinstall di bawah sadar, di subconscious, itu pasti ada kejadian yang mengakibatkan munculnya satu part di tubuh, di consciousness kita yang memprotek kita sehingga supaya selalu mengingatkan kita. Nah, mengingatkan itu caranya bagaimana? Cara melalui rasa takut gitu loh. Jadi rasa takut itu sebenarnya bukan sesuatu yang negatif. Rasa takut itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Masalahnya itu adalah rasa takut yang berkelebihan yang mengakibatkan gangguan terhadap kehidupan. Nah, itu yang penting dirubah. Caranya gimana? Caranya kalau melalui terapis, yaitu kita melalui reframing. Kita reframe apa yang mengakibatkan dia takut, itu kita reframe. Nah, kalau kita mau latih sendiri, yaitu melalui self hypnosis. Nah, self hypnosis itu melalui apa? Ya kembali lagi memang melalui penapasan. Makanya saya katakan penapasan itu adalah password yang paling ampuh untuk masuk ke subconscious kita, untuk komunikasi kepada diri kita, termasuk kepada universe, alam semesta itu penapasan. Nah, itu melalui penapasan apa? Melalui penapasan kita bisa kontrol supaya brainwave kita, gelombang otak kita turun, masuk ke alpha atau ke theta, yaitu ke yang disebutkan hypnotic stage, ya itu begitu masuk ke dalam kita bisa reframe. Kita bisa yang kita takut itu kita bisa rubah menjadi kita tidak takut. Ya, jadi itu masalah ketakutan atau merasa masalah apa tadi? Trauma ya. Trauma, Ya, ketakutan. itu trauma juga sama. Jadi trauma itu juga bisa trauma juga ada teknik-teknik bisa melalui pernapasan atau bisa melalui reframing mental kita. Itu ada tekniknya. Jadi biasanya trauma itu melalui tadi juga disinggung sama Bu Nilam di awal, itu bisa melalui forgiveness, melalui acceptance, ya, melalui teknik rekonsiliasi, itu juga bisa membantu untuk menyelesaikan masalah trauma. Contohnya umpamanya ada apa namanya kena bullying ya, kemudian ada apa namanya kekerasan rumah tangga umpamanya, hal-hal begitu tuh sering sekali, banyak sekali. Nah, itu bisa apa namanya diselesaikan dengan cara reframing. Bisa self hipnosis dengan sendiri, tapi yang paling efektif yaitu ya kita cari hipnoterapi sih.
yang paling cepat. Ya. Baik, terima kasih Pak Robert dan Bu Nilam. Mungkin saya ingin melihat tanggapan dari Pak Jiang Kiang Liao. Bapak izin, apakah ada tanggapan atau sudah paham apa yang disampaikan oleh kedua narasumber, Pak? Baik, saya rasa sudah dipahami. Baik, kita lanjut, Bapak Ibu narasumber, Pak Robert sama Bu Nilam, untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Gunawan Jadi. Tadi mungkin udah disinggung oleh Ibu Nilam juga, tapi ini kan saya untuk membacakan lebih lengkapnya. Bisa tolong kasih contoh penggunaan teknik journaling, atau mungkin jurnal-jurnal dalam pengelolaan emosional block ini. Apa metode inner thought dapat pula menyembuhkan pembentukan endapan atau batu pada organ-organ dalam tubuh kita seperti batu empedu, batu ginjal, atau kista. Jadi mungkin izin Bapak terkait dengan terapi-terapi inner thought ini atau metode metode inner thought ini dapat mungkin bisa mengurangi ataupun meminimalisir gejala-gejala yang ada di tubuh kita ataupun penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Mungkin bisa dijelaskan lebih eh, jelas lagi mungkin Ibu Bapak Iya, narasumber. Ya, baik. mungkin Bu Nila, silakan Ibu. Mengenai journaling, itu kan memfasilitasi untuk mengenali emosi itu seperti yang tadi waktu presentasi saya sampaikan. Ini baru langkah awal. Kalau hanya journaling saja itu tidak bisa untuk bisa membebaskan diri ya dari adanya emotional block tadi. Jadi prinsipnya adalah mencatat seperti buku harian itu ya. Tapi isinya adalah mengenali keberadaan emosi itu. Meskipun saya psikolog, tapi saya tidak melewati ya fase itu karena saya termasuk yang merasa apa ya assessment dari wawancara mendalam itu sendiri saya yang mencatat gitu ya ketika mengawali ya sebelum hipnoterapi dilakukan. Jadi saya praktek itu dengan hipnoterapi, bukan dengan teknik-teknik yang teknik psikologi yang lain seperti CBT. Segala itu kan butuh waktu yang lebih lama begitu. Sedangkan waktu saya tidak banyak dan saya menemukan bahwa itu saja sudah sangat efektif ya masalah. Ini seringkali masalah-masalah complicated itu hanya 1-2 pertemuan sudah teratasi dengan hipnoterapi sehingga tidak sampai klien harus melakukan journaling dulu itu. Ini saya sharing aja tadi, tapi saya hanya sekedar tahu, artinya tidak menerapkan betul-betul gitu ya. Tapi kalau itu sesi terapi, saya membimbing gitu ya sebagai dosen pembimbing mahasiswa calon psikolog praktek kerja, saya kan tetap harus tahu dan ketika dia pakai teknik itu, oke, saya harus bisa mengarahkan. Oke, sebelum diberikan teknik ini, bikin catatan dulu, form untuk mencatat emosinya hari pertama, hari ini paling tidak sebelumnya, itu untuk baseline dulu gitu ya. Supaya tahu kondisinya seperti apa gitu ya. Hari ini kalau itu masalah misalnya fobia gitu ya, muncul nggak atau cemas tertentu ya dalam kondisi stres, tekanan tekanan mertua atau apa gitu ya. Kecemasannya, rasa takutnya muncul nggak hari ini gitu ya. Ada pemicu apa? Jadi sempat dibuat tabel gitu ya. Tanggal sekian hari ini apa yang dialami emosinya gitu ya. Dialami dengan skala levelnya berapa? Kalau 0 sampai 10 angka berapa? Begitu. Jadi nama emosinya lalu intensitasnya ya itu bisa dengan angka range-nya bisa 0 sampai 10 ataukah 0 sampai 100 gitu. Itu dicatat setiap hari. Emosinya apa? Mengenali ya. Mengenali itu kan butuh rileks kan untuk bisa dirasakan betul, tahu nama emosinya, pemicunya apa, intensitasnya. Seperti itu sih prinsipnya. Kemudian kalau dengan teknik yang butuh terapinya butuh berapa kali sesi seperti itu, ya selama fase itu ada catatan hariannya. Demikian journaling yang selama ini kami praktekkan ya dan banyak dilakukan kalangan psikolog. Tapi jangan lupa bahwa pada akhirnya
satu terapi itu merilis tadi itu ya, merilis, mengubah kondisi menjadi lebih positif. Tapi kalau baru mencatat saja itu belum. Demikian, mudah-mudahan. Dan nanti setelah selesai terapi catatan bisa dilanjutkan untuk melihat apakah sudah stabil perubahannya. Itu baseline yang pasca terapi seperti itu. Oke, baik, Masih Ibu ada Nila. apa? Saya Back izin, to metode inner talk. ya ini talk atau berbicara pada Oh, diri sendiri, Ibu tadi. Apakah inner bisa talk. menyembuhkan Oh masalah ya. fisik di dalam tubuh? Oh, nah nanti ini Pak Robert nanti kaitannya dengan fisik ya, Iya, mungkin bisa penyakit. lebih. Nah, tapi saya coba dulu yang sejauh ini yang saya pahami. Kalau inner talk itu bisa untuk emosi, bisa juga gejala fisik, begitu ya. Emosi, saya sebelum praktek jadi terapis, masih awal-awal jadi dosen di Jakarta ya, itu tahun 2002 seperti itu. Saya mengalami satu kecemasan yang luar biasa gitu kan. Ini pola yang sampai aku kuliah S2 itu dengan S2 zaman dulu tahun 95 itu luar biasa, dan saya pas kondisi hamil dulu itu luar biasa ya, sama kurang tidur lah, apa tugas-tugas luar biasa banyak sekali, stres tinggi yang membuat saya beser itu, dan kayak infeksi saluran kencing, perih seperti itu ya. Nah, waktu awal-awal pas ada akreditasi di kampus, awal saya jadi dosen, saya tidak ikut ngurusi, tapi saya yang cemas setengah mati karena belum ada pengalaman akreditasi gitu ya. Karena asesornya itu dosen-dosen yang saya kenal gitu ya, dari UGM seperti itu. Cemasnya luar biasa. Hari kedua pas penilaian saya nggak bisa ke kampus, harusnya saya datang gitu ya, untuk termasuk say hello asesornya juga. Kenapa? Karena tadi kecemasan tinggi itu membuat gejala fisik. Tiba-tiba kok saya mengenali itu apa yang membuat saya seperti ini. Kebetulan ada gejala fisik, ada perasaan, ada self awareness gitu yang membuat saya, oh ini cemas ini. Terus saya ngomong ke diri sendiri, ini contoh inner talk ya. Oh cemas ya, oke. Jadi ada bagian diri kita yang memunculkan cemas, itu sinyal gitu. Jadi ada bagian diri yang mengamati, ada bagian diri yang diamati yang si cemas tadi, bagian diri yang mengamati yang ngomong gitu. Ini dari William James ya, itu kan dualitas self tadi, self yang the I, yang the knower, dan the known ya, aku yang kenali. Nah itu saya ngomong, oh cemas ya, oke. Sekarang mau apa? Mau pipis? Ayo. Nah terus sudah itu sekali terakhir saya langsung lega dan tidak muncul lagi cemasnya. Ini sejuk sekali dan gejala fisiknya juga berhenti. Ini satu contoh yang relate ya, dua-duanya itu. Ada emosi dan juga ada fisik. Demikian, semoga bisa menjadi Baik, gambaran. terima Monggo, kasih, Bu Nila. pasti ada Ya, nanti tambahan. mungkin tambahan ke Pak Robert, Pak, untuk pertanyaan yang sama. Silakan, Pak. Ya, kalau inner talk itu ada satu teknik ya yang cukup ampuh. Memang kadang-kadang kedengarannya tuh apa iya sih kok apa kayak gitu. Tapi percaya bahwa itu inner talk ada satu teknik, yaitu dengan cara kita komunikasi dengan organ tubuh kita. Jadi karena semua organ tubuh kita, termasuk sel-sel kita, tisu-tisu badan kita itu semua tuh punya consciousness, punya kesadaran, ya. Kemudian punya kemampuan untuk menyimpan memori. Nah, sayang waktu nggak cukup ya. Ada waktu cukup, kita praktekkan beberapa teknik membuktikan bahwa dengan inner talk, bukan inner talk aja, dengan kita berbicara ini aja, kita bisa merubah fisik kita. Contohnya kalau kita tekuk badan kita, biasanya kalau kita jongkok tekuk tangan kita nggak bisa nyampe lantai ya. Itu begitu kita dengan cara kita berbicara dengan tubuh kita, itu bisa badan kita bisa fleksibel, bisa sampai nyentuh lantai. Ada beberapa teknik yang ini kalau ada waktu kita bisa praktekkan. Oke. Ada satu cara bahwa kalau ini karena saya baca ini pertanyaan Pak Gunawan tuh mengenai inner talk tuh
lebih kepada fisik, bukan ke emosional ya. Jadi ke fisik. Nah, ke fisik ada cara yaitu kita berkomunikasi dengan organ kita melalui cara minta maaf. Nah, ini yang itu pernah nggak sih kita ini ambil contoh gini. Saya punya masalah lambung, ya, masalah apa namanya itu sakit mah. Pernah nggak sih komunikasi dengan mahnya itu dan minta maaf karena mungkin selama ini saya ini suka kadang-kadang makan nggak teratur ya, makan cabai kebanyakan ya, terus makan santan kebanyakan dan nah itu percaya apa tidak ya bahwa itu sangat efektif. Jadi caranya ada cara namanya presence ya, dengan cara presence kita dengan menenangkan diri paling efektif itu kalau malam saat mau tidur ya kita sedikit dengan teknik agak seperti meditasi, sebenarnya bukan meditasi ya. Kita tutup mata, badan kita santai, rileks, kita duduk santai aja. Kemudian kita atur napas, seperti sekali lagi saya katakan, atur napasnya tuh napas hembusnya yang panjang ya, itu yang penting. Hembus panjang, kemudian tutup mata, bola mata tuh melihat ke mata ketiga, ke atas. Oke. Kenapa begitu? Itu bukan sesuatu yang mistik ya, itu bisa dijelaskan secara saintifik. Karena mata kita itu sangat luar biasa. Mata begitu kita lihat ke atas, kita napas, itu brainwave kita langsung turun, bisa masuk ke subconscious. Oke, singkat kata gitu ya. Nah, begitu masuk ke subconscious, kita punya kemampuan, kita punya akses untuk berbicara dengan tubuh kita, organ kita. Nah, saat itulah kita itu minta maaf ke organ. Jadi kalau kita lagi umpamanya kita ada umpamanya tadi katakanlah ginjal, ya ginjal ada batu umpamanya, itu minta maaf, panggil ginjal, saya minta maaf, mungkin selama ini saya tidak pernah atau terabaikan ya, tidak pernah mempedulikan kamu. Saya sering tahan kebelet, tahan kencing, ya karena sesuatu kerjaan kemudian saya tahan-tahan. Kemudian saya suka minum minuman yang nggak sehat. Minum-minuman yang apa. Nah, kita minta maaf dengan menyebutkan mungkin hal-hal yang kita kepikir untuk pengaruh ke sakit kita. Believe me, saya bahwa itu sangat efektif. Walaupun itu bukan magic ya, bukan kemudian 1-2 kali kita ini kemudian terjadi penyembuhan. Tapi ini adalah satu teknik, karena apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita lakukan, yang kita intensikan, itu akan tubuh kita bereaksi. Itu kalau ada waktu saya bisa memberikan beberapa bukti yang praktek, yang apapun yang kita bicarakan, badan kita tuh bereaksi. Dan itu dia akan kalau kita sakit tuh dia akan bisa menyembuhkan. Karena apa? Karena pada saat yang bersamaan itu yang namanya metafisik healing. Karena energi itu akan jalan kemanapun intention kita, niat kita. Jadi sambil kita minta maaf, sambil kita bicara kepada ginjal kita, apa yang terjadi secara metafisik, mentally, ya itu mempengaruhi, tapi juga secara energi akan mengalir ke sana. Nah, kemudian kembali ke ini kira-kira begitu. Nah, kemudian tadi mengenai batu ginjal atau empedu. Dari penelitian, banyak sekali penyakit kita, ya persentasinya sangat tinggi, itu penyakit kita tuh terjadi karena terjadinya kalsifikasi. Terjadinya penumpukan kalsium. Oke? Penumpukan kalsium itu bisa kalau di jantung bisa kemudian jadi koroner ya. Kalau kemudian ada limpa kemudian menjadi kencing manis. Kemudian kalau di ginjal kemudian itu menjadi batu ginjal. Kemudian kalau di jantung kalau di otak itu kemudian apa? Nah, kalsifikasi itu adalah salah satu penyebab sakit yang persentasinya sangat besar. Nah, kalsifikasi itu apa yang terjadi? Kita bisa mendekalsification. Kita bisa membersihkan kalsifikasi melalui apa? Melalui pernapasan. Oke. Nah, pernapasan gimana caranya? Nah, pernapasan itu yaitu yang luar biasa. Makanya saya bilang tuh pernapasan itu adalah cara yang kita punya akses yang luar biasa. Pernapasan kita bisa mengkontrol, mengirim energi. Nah, energi itu dalam hal ini
yang kita sebut dengan vital energy atau energi vital itu adalah vibration, adalah vibrasi, getaran, resonan. Nah, resonan elektromagnetik itu kekuatannya sangat besar yang bisa menyelesaikan banyak masalah. Ambil contoh, kalau di sini mungkin ada juga yang bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar yang namanya mengaktifasi mata ketiga gitu ya. Apa sih mata ketiga itu? Sebenarnya mata ketiga itu adalah cosmic antena yang ada di pineal gland kita. Ya, yang sudah dipakai oleh nenek moyang kita ribuan tahun lalu. Makanya orang dulu tuh bisa telepati segala macam. Nah, karena kita sudah nggak pernah pakai, kemudian karena minuman kita, odol yang kita pakai yang mengandung fluoride, terus minuman dari air tap, air pump segala macam itu terjadi menjadi kalsifikasi. Nah, acara aktivasinya itu adalah melalui pernapasan untuk membersihkan kalsifikasi. Nah, untuk di batu ginjal itu juga sama, ya bukan berarti bahwa itu kemudian bisa otomatis secara instan keluar, it's not that way. Tapi itu bisa sangat membantu, bahkan itu bisa untuk mencegah. Jadi contohnya gini, kalau kita untuk batu ginjal, ya itu dua tangan kita pegang di ginjal kita, di pinggang, di belakang, oke. Kemudian kita tarik napas. Tarik napasnya selalu pakai hidung ya. Tarik napas. Nah, waktu kita hembus napas, kita hanya pakai niat. Kita hembus ke ginjal. Dengan niat bahwa kita mengirim energi untuk membersihkan kalsium yang ada di ginjal atau batu yang ada di ginjal. Believe it or not, itu adalah satu cara untuk membersihkan. Yang tadi yang saya pernah katakan, saya menyembuhkan kista yang notaris itu salah satu adalah cara dengan cara seperti itu. Walaupun itu bukan kalsium, tapi hanya melalui energi intention. Karena pikiran kita ini luar biasa. Vibrasi itu, resonansi itu nggak ada batas waktu dan ruang. Makanya saya sering sekali memberikan terapi-terapi melalui Zoom, jarak jauh. Mau di luar negeri segala macam, karena energi itu bisa sampai pada detik yang bersamaan. Nah, kemudian energi resonansi itu bisa memperbaiki atau menyembuhkan banyak sekali masalah-masalah fisik kayak tadi batu ginjal, kista dan lain itu bisa dengan cara begitu. Jadi kalau umpamanya wanita yang sering sekali umpamanya menstruasinya sakit umpamanya ya. Nah, itu bisa juga pakai energi, sangat gampang. Jadi berdiri aja, dua tangan ini, dua telapak tangan, pegang aja di selangkangan, oke, di antara paha itu ya, di selangkang paha itu pegang aja. Kemudian tarik nafas ya, tarik nafas. Waktu hembus itu yang penting, waktu hembus pakai mulut, jadi kayak kita tiup lilin. Terus tarik nafas, hembusnya pelan-pelan. Nah, hembusnya ke tempat yang kita mau sembuhkan, oke. Karena napas itu adalah sesuatu yang paling unik. Karena napas itu kita bisa masuk dari mana aja. Bisa kita masuk dari ke ujung kepala, bisa masuk dari mata, bisa kita masuk dari kulit, bisa masuk dari kaki. Kemudian kita juga bisa kirim napas kita kemana aja. Kenapa? Itu karena yang jalan itu adalah energi. Ya, jelas ya Pak Gunawan ya. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau ingin lebih lanjut nanti boleh minta WA, nanti kita bisa lebih lanjut, atau mungkin kapan-kapan kalau Pikti mau buat khusus satu sesi yang ini ya, itu tadi bisa ini. Nah, itu bisa dengan pernapasan. Baik, sangat luar biasa Pak Robert ya, insight-nya buat kami semua di sini. Memang kalau kita believe sama diri kita, sama pikiran kita, tentu bisa merubah masalah baik secara fisik maupun psikologis gitu. Dan tadi terapi-terapi ataupun praktek secara singkat yang disampaikan oleh Pak Robert bisa diterapkan Ibu Bapak semuanya. Tadi juga disampaikan bahwa terapi yang dijelaskan tadi adalah terapi yang sangat mudah dan sederhana dan bisa dilakukan di waktu luang ataupun saat sebelum tidur ataupun di pagi hari sebelum melaksanakan aktivitas. Dan Bapak semuanya.